Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil alam, al-karimis salam, ghafiri dhanbi wa qabili tawbi min jami'il atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju bihal fawza bidaris salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi azharahu Allahu bil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembina Yayasan Diaul Haq Andalusia, Bapak Haji Adi beserta istri. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Diaul Haq Andalusia, Ustadz Abu Gaza. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari yang ke-20 Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul, bersilaturahim, melaksanakan acara buka puasa bersama di sekolah Andalusia ini. Pada kesempatan kultum ini saya akan menyampaikan satu tema yang berjudul makna Al-Qadar di dalam surah Al-Qadar. Ya. Kita malam-malam ini adalah malam-malam kita mengejar Lailatul Qadar. Maka kita harus paham apa makna qadar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Para ulama mengatakan secara bahasa dan secara istilah Al-Qadar itu memiliki 3 makna. Yang pertama, Lailatul Qadar bermakna Lailatul Ta'zim. Malam Al-Qadar artinya malam yang penuh dengan keagungan. Kenapa disebut malam dengan penuh keagungan? Karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran. Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa di malam itu Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah bis sama'id dunya, ke Baitul Izzah di langit dunia. Maka malam itu menjadi malam yang sangat agung, yang kemudian Allah turunkan Al-Quran secara bertahap selama 23 tahun. Yang kedua, malam itu disebut malam agung karena malam itu turunnya para malaikat, ya, yang jumlahnya kita tidak tahu karena jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia, ya. Yang ketiga, malam itu disebut malam agung karena malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan, ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Dalam surah Dukhan di ayat yang ketiga, Allah berfirman, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan, ya. Jadi dari sini para ulama mengatakan, maka orang-orang yang menghidupkan malam ini akan meraih keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita ketika berada di tempat-tempat yang agung, kita merasakan kewibawaannya. Contoh ketika kita ke Mekah, ya, kemudian kita lihat Ka'bah, apa yang kita rasakan? Ada getaran jiwa yang sangat kuat, ada gelora jiwa yang sangat kuat yang menerpa jenak-jenak hati kita. Dan seharusnya itulah yang ada di dalam jiwa kita, karena malam ini adalah malam yang begitu sangat agung, yang kita harus merasakan ada getaran jiwa yang sangat kuat di dalam diri kita, ya.
Maka orang-orang yang menghidupkan malam ini akan Allah berikan kemuliaan dan akan Allah berikan keagungan. Yang kedua, Lailatul Qadar artinya adalah Lailatul Tadhiq, malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena malam ini turunnya malaikat ke dunia sehingga dunia ini menjadi sempit. Seandainya kita Allah karuniakan kemampuan untuk melihat alam gaib, ya, melihat alam malaikat begitu, kita tidak akan pernah bisa melihat ada ruang di sini. Ya, ada space di sini karena malaikat begitu sangat banyak turun. Dan malaikat ini dahsyat. Ya, Rasulullah SAW pernah mendefinisikan, pernah mendeskripsikan, pernah menggambarkan salah satu malaikat, yaitu malaikat pemikul arsy. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ma baina mankabihi wa syahmata uzunaihi masirata sab'u mi'ata amin. Antara pundak dengan daun telinganya, malaikat pemikul arsy itu jaraknya antara pundak dengan daun telinganya perjalanan 700 tahun. Masya Allah. Itu baru antara pundak dengan daun telinganya. Bagaimana dengan anggota tubuhnya yang lain? Dan itu baru satu malaikat. Ya. Dan ini yang turun malaikat berbondong-bondong. Maka dunia ini menjadi sempit karena kehadiran malaikat tersebut. Tanazzalul malaikatu warruh. Bukan cuma malaikat, punggawanya malaikat, pimpinannya malaikat juga turun, yaitu Jibril alaihissalam. Pertanyaannya, Ustaz, Jibril turun setiap tahun atau cuma ketika ada Nabi Muhammad saja? Ayat ini menegaskan, kata para ulama, Jibril alaihissalam turun setiap malam Lailatul Qadar setiap tahun. Selama dunia ini masih ada, maka Jibril akan turun. Ya. Yang ketiga, makna Lailatul Qadar kata para ulama adalah Lailatul Takdir, malam ditentukannya takdir-takdir manusia untuk 1 tahun ke depan. Nah, di sini penting nih, ya, poin ini penting, ya. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam surah Ad-Dukhan di ayat yang ketiga, keempat yang tadi saya bacakan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan dan kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah definitifkan kebijakan-kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh hikmah. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan yang dimaksud dengan takdir di sini adalah penentuan takdir manusia terkait dengan umurnya, terkait dengan rezekinya, terkait dengan ajalnya, dan terkait dengan kebahagiaan atau kesengsaraannya. Ya. Jadi secara umum takdir itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tapi secara detail takdir itu penentuannya itu di malam Lailatul Qadar. Disinilah pentingnya kita i'tikaf, beribadah dan berdoa kepada Allah. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, la yuradul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ad-du'a wal qadar yatasara'ani fis sama. Doa dan takdir itu kejar-kejaran di langit. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dua hal. Doa dan takdir itu kejar-kejaran di langit. Boosternya apa? Boosternya amal soleh kita. Jadi bukan cuma vaksin aja yang ada booster, ya. Boosternya itu adalah i'tikaf kita, tarawih kita, dan ibadah kita sepanjang malam ini. Ya, kalau malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah takdir terbaik kita jemput. Itulah rahasianya kenapa dalam ayat-ayat puasa, ya kan, kutiba alaikumus syiyam syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an, kemudian Allah berfirman
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, perintah untuk banyak berdoa karena di sini Allah menentukan takdir-takdir kita. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mari kita jemput takdir-takdir terbaik kita dengan menghidupkan malam-malam ini. Dan alhamdulillah di Andalusia ada acara iktikaf kerjasama dengan komite yang disediakan sahurnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau iktikaf, mau serius iktikaf nggak pulang-pulang, nginep aja di sini. Karena sudah disiapkan sahur dan berbuka puasanya. Demikian yang dapat saya sampaikan di akhir berbuka ini. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita awali dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.